Jadi begini, Hmm. ini menyangkut tentang kesadaran diri manusia. Tentang kesadaran diri manusia. Di saat manusia itu belum penuh dengan kesadaran, maka di situ ada ketidaksinkronan, kan seperti itu. Bukan saja kesadaran Tapi itu. di saat manusia ini sadar, maka apapun yang dikerjakan ini pun semua sesuai kehendaknya. Kalau gitu judulnya Jadi bertabrakan. bukan kehendak ego lagi, bukan kehendak keinginan kita lagi. Kalau begitu, host. Sesuai kehendaknya, sesuai catatan. Nah, kalau Makanya begitu di situ kan bertubrukan, ada host. ada karma. Halo. Jadi kalau orang-orang yang sudah diberikan kesadaran, Tes. maka catatan-catatan yang sebelumnya itu akan dihapuskan. Menurut saya akan dihapuskan. Lalu seorang manusia itu menulis dengan catatan yang baru lagi. Nggak begitu, host. Itulah yang dikatakan orang-orang yang bertaubat. Menurut saya begitu, Haji. Alright. Suara saya ada? Halo? Kok suara saya nggak ada? Tes, suara saya ada nggak? Kecil, host. Kurang muncratannya Kecil, tuh. ya? Tes 1. Kok suara saya nggak ada, host? Sudah aman ya. Halo? Karena di dalam surat yang terdahulu, surat kitab yang dulu di dalam Taurat, ya. Kenapa di Quran mengatakan itu Laul Mahfuz adalah kitab yang mubin atau kitab yang sangat suci. Hanya orang-orang yang bukan dikatakan orang suci juga sih ya, orang-orang yang soleh lah ya, orang-orang yang soleh yang hanya mampu membacanya, seorang hamba yang dikehendaki. Karena apa? Alam semesta itu pasti ada yang membawa. Awas licin, awas katanya. Seperti itu. Haleluya pula ini. Udah lama haleluya. Oke, sekarang ada suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa salam ya? Haleluya. Alhamdulillah. Saya bisa naik ke sini. Alhamdulillah. Saya bisa bergabung bersama kalian. Alhamdulillah. Host, boleh saya bicara? Ciptaan perjalanan yang datang dari Yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya yang lain. Artinya yang lain itu apa? Tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman-tanaman itu, ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia di dalam perjalanannya itu supaya manusia itu bisa hidup bersama-sama dengan hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan ya untuk kehidupan. Maka dari itu Tuhan kita itu sangat-sangatlah hebat, sangat-sangat maha kuasa. Bisa menciptakan manusia, manusia bisa berbicara, ada pikiran. Ya, seperti itu aja dari saya. Oke, terima kasih untuk narasinya. Sebentar ya. Haleluya. Kamu kok sekarang pinter ya baca Alhamdulillah. Kamu belajar di mana itu? Karena alhamdulillah itu saya bisa ya
Ya, saya alhamdulillah bisa karena saya itu mempunyai keluarga dari agama Islam juga ya, kaum musliman dan muslimin. Saudara lelaki saya musliman, saudara perempuan saya muslimin. Oke, Jadi oke. walaupun Sudah. kami ya, meskipun kami itu berbeda agama ya, tetapi kami itu saling mengasihi satu sama yang lain. Haleluya. Bineka Saya tetap Tunggal Ika. Kamu kok nggak? Kamu kok lama Keluarga nggak saya kesini? Islam, Kemana saya aja? menghargai kalian juga. Haleluya. Kamu kan waktu itu sering kesini, kok nggak kesini lagi? Kenapa? Saya sering kesini naik ya, mau naik tapi nggak dinaikin. Hostnya udah sombong ya. Lah, aku menunggumu kok bilangnya sombong. Aduh, udah lama Aku udah lihat sebulan- fotomu aja bulan udah lalu aku mau langsung. naik. Maksudnya host menunggu Sejam momen aku itu ya. nungguin. Sejam 2 jam tunggu-tunggu nggak dinaikin, ya udah aku pergi. Host menunggu momen itu ya, dan itu Udah habis terjadi. bisa bilangin, Alhamdulillah. 2 jam menunggu terlalu lama nggak dinaikin, ya udah aku pergi aja. Tinggalin. Oke, oke. Kita putus aja. Bayarkan. Oke, gimana Cipau ini ya, Oke, Cipau? this is me turn, okay? Give me 3 or 5 minutes. Oke. Jadi Lauhul Mahfud itu betul, ini judulnya sudah benar. Tetapi saya lihat tadi penjelasannya balik lagi. Seolah-olah Lauhul Mahfud itu bukan catatan perjalanan lagi, seolah-olah sebuah ketentuan atau ketetapan. Yang harus Anda bedakan, paling tidak Anda konsisten dulu. Catatan perjalanan itu berarti dicatat atas perjalanan objek tertentu tuh. Jadi ketika objek tertentu melakukan perjalanan atau melakukan sesuatu, dicatatlah gitu. Artinya ketika si objek melakukan perjalanan tadi, maka tidak ada yang mengintervensi si objek tadi, apalagi kalau disebutkan sebagai ketentuan dan atau ketetapan. Kalau Lauh Mahfud disebut sebagai ketentuan dan atau ketetapan, maka catatan perjalanan ini menjadi gugur. Gini ya. Lauhul Mahfud adalah, sudah benar nih, saya senang dengan judulnya, adalah kitab yang berisi catatan perjalanan alam semesta dan segala isinya termasuk manusia di dalamnya. Tapi mari kita bahas lebih spesifik kepada manusia saja ya. Nah, 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, bukan sebelum manusia ya, Lauhul Mahfud ini sudah tertulis, sudah dibuat duluan catatannya. Tetapi catatan ini harus kita pahami bukan sebagai ketetapan dan ketentuan, karena sudah tercatat duluan ya. Lalu kemudian apa yang terjadi ini harus mengikuti catatan itu, tidak begitu. Walaupun ditulis duluan, tetap catatan itu melalui atau mengikuti perjalanan objek-objek yang terjadi, termasuk alam semesta dan termasuk manusia ya. Pertanyaan besarnya, mana mungkin bisa catatan ditulis duluan sementara manusianya belum lahir? Maka ya, berdasarkan pemikiran yang logis, itu logis memang pertanyaan itu, berdasarkan pemikiran yang logis seperti itu, seolah-olah Lauh Mahfud ini menjadi ketentuan atau ketetapan. Padahal kenapa Lauh Mahfud itu bisa ditulis duluan bahkan manusia sebelum terlahir ke dunia gitu ya? Sudah tahu semua endingnya seperti apa, catatannya akan seperti apa? Sebab Tuhanlah satu-satunya yang memiliki kemampuan gaib atau kemampuan gaib, di mana salah satunya mampu membaca apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, jadi perjalanan manusia itu Allah sudah catat sebelumnya tuh. Tetapi bukan sebagai ketentuan ya, ingat. Ini sebagai catatan. Yang catatan ini Allah catat berdasarkan perjalanan, pilihan dan keinginan si manusia itu sendiri. Adapun ditulis duluan bahkan sebelum manusia terlahir tadi, jawabannya yang barusan. Sebab Allah sudah Maha tahu. Allah satu-satunya zat yang memiliki kemampuan gaib, yang salah satunya mampu membaca apa yang akan terjadi masa depan. Tetapi semua perjalanan itu atas kehendak, pilihan, dan keinginan si manusia itu sendiri, maka tetap menjadi korelatif atau berkorelasi ketika kelak manusia dimintai pertanggungjawaban atas catatan itu, gitu, atas perjalanannya. Nah,
Jika kita berpikir bahwa lauh mahfud itu adalah sebuah ketetapan dan atau ketentuan, maka ketentuan dari Allah berarti Allah yang menjalankan manusia, bukan manusia itu sendiri. Artinya, konsekuensi logisnya Allah juga tidak boleh meminta pertanggungjawaban kepada manusia. Toh Allah yang mengatur, Tuhan yang menjalankan, Tuhan yang menetapkan. Ya, maka ini judul sudah benar. Memang untuk memahami ini kita perlu berpikir 2 langkah lebih dalam, lebih elaboratif gitu ya. Nah, jadi kalau kita paham bahwa lauh mahfud ini adalah sebuah catatan yang dicatat duluan, tetapi berdasarkan perjalanan, keinginan, pilihan, dan keputusan si manusia itu sendiri, maka segalanya menjadi runut. Agama tidak lagi menjadi ambigu, tidak ada lagi kontradiksi, tidak ada lagi kekeliruan ya. Jadi harus dipahami dulu, ini catatan, bukan ketentuan, bukan ketetapan. Tetapi dalam penjelasan tadi termasuk host, sorry to say, saya harus bilang di awal host konsisten bahwa ini sebuah catatan perjalanan, yang mana definisi catatan itu pasti mereka catat ketika ada pergerakan ya, atau ada yang dilakukan, dicatat gitu. Oke, belum selesai tadi, nanti tak tambah. Oh iya ya. Nah, tetapi dalam penjelasan lainnya ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa itu menjadi ketentuan seperti yang dikatakan tadi. Nah, walaupun bagaimanapun kita harus mengikuti apa yang sudah dicatatkan, tidak harus mengikuti. Justru catatan itu tercatat karena kita melakukannya atas pilihan kita sebagai manusia gitu. Hanya yang membingungkannya itu adalah, kok bisa catatan ini tercatat duluan bahkan manusia sebelum lahir loh. Tadi jawabannya, Allah lah zat satu-satunya yang mampu mengetahui hal itu gitu. Begitu host. Dari situ dulu. Terima kasih. Apakah Cipau meyakini bahwa bayi sebelum lahir itu sudah tercatat? Oh sudah. Bahkan bayi lahirnya kapan, perjalanannya seperti apa, hari Senin dia ngapain, Selasa dia ngapain, tanggal berapa dia ngapain, endingnya meninggalnya karena apa juga tercatat semua. Wow, luar biasa ya Bang. Oke. Ya. Jadi belum dibuat udah tahu. Ya memang. Berarti lauh mahfuz ini catatan perjalanan manusia kan? Bukan saja manusia, termasuk alam semesta. Benar. Enggak. Kita ke manusia dulu. Oke, kita spesifik ke manusia ya. Oke. Iya. Betul host. Jadi kalau lauh mahfuz adalah catatan perjalanan manusia, tentu manusia itu menjalankan terlebih dahulu sehingga bisa dicatatkan seperti itu. Betul. Kalau antara manusia dan manusia. Tetapi ini urusannya dulu. Manusia dengan Tuhan. Oke, baik. Iya, sebentar dulu. Baik. Tadi Cipau mengatakan bahwa bayi sebelum lahir sudah tercatat kan seperti itu. Betul. Berarti di sini ada yang tidak diketahui, yaitu catatan Allah kan seperti itu. Betul. Allah sendiri punya catatan, begitu kah? Oh enggak, Lalu enggak begitu, enggak begitu. Catatan, begitu kah? Atau gimana? Ya. Karena di sini Cipau mengatakan bayi sebelum lahir itu sudah dicatat, ya kan? Ya. Bayi sebelum lahir sudah dicatat, berarti Allah ini mempunyai catatan sendiri. Saya meyakini begini. Bukan catatan ini sendiri, host, itu keliru. Manusia, di saat manusia, saya mengucapkan seperti ini nih ya. Nih, selesai saya mengatakan itu tercatat, betul? Ya. Selesai saya mengatakan ini tercatat, itulah catatan namanya. Ya. Ini pun saya lagi mencatat ini. Ya. Ya. Kan begitu. Betul. Nah, kenapa dikatakan di dalam ayat lauh mahfuz itu pun bisa diubah? Tidak bisa. Di mana ayat mana? Tidak bisa. Bahkan sebuah ayat mengatakan ketika lauh mahfuz itu tuntas dicatat ya, tercatat semuanya beres, maka dijaga oleh malaikat Israfil kalau nggak salah, dan kedua mata dari malaikat Israfil tadi tidak boleh untuk mengintip sekalipun gitu, dan itu disimpan di sebelah kanannya aras gitu loh, dikunci.
Tidak bisa, itu tidak berubah. Karena gini, kalau kita paham bahwa ini catatan perjalanan, apa yang mau berubah? Nggak ada yang berubah. Perbedaannya gini, host. Yang membuat bingung itu yang kita harus berpikir dua kali itu pada bagian sini. Kan normalnya kalau manusia dengan manusia, catatan itu ada setelah ada pergerakannya ya, atau ada perlakuannya gitu ya. Gitu, betul ya? Baru dicatat kan? Setelah ada yang dilakukan gitu baru tercatat gitu. Nah, ini kenapa catatan ini ada bahkan bahkan manusia sebelum lahir. Tapi catatannya sudah lengkap. Sehingga itu diartikan sebagai ketentuan dan atau ketetapan. Jadi begini, Sebentar, ini penting. malah Jangan dulu dipotong. Bukan dirubah lagi, bahkan dihapus, Nggak bisa. Tapi kalau ada Ini dalil, malah bukan dirubah lagi, melainkan dihapus. ya, itu dihapus. saya paham dalil itu. Pengertiannya begini, jika Tuhan mau, bahkan dihapus pun bisa. Tetapi saya pastikan ya, Tuhan itu dengan segala hak prerogatifnya yang siapapun tidak bisa membantah, tidak bisa melawan itu, bisa melakukan Nah, ini apapun menarik. itu ya. Sebentar, jangan dulu dipotong. Bagian yang paling penting-pentingnya jangan dipotong dulu. Tetapi pada faktanya Tuhan itu tidak pernah melakukan hal-hal yang berkesewenang-wenangan. Padahal dia kalau mau boleh-boleh saja. Tuhan itu sangat logis, host, gitu. Maka yang tadi pun harus Bisa dipahami. dihapus, dan Ya bisa jika Tuhan mau, ya. tapi faktanya Jadi tidak saya pernah bacakan dilakukan. ayatnya ya. Betul. Aciko ini bikin saya kerjaan saja ya. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki. Betul. Kan Dan tadi barusan sudah saya menetapkan jawab, jawabannya apa jelas. yang- Gini, host. Iya, tapi bisa dihapuskan dengan cara apa? Nah, inilah yang banyak orang yang nggak Bukan, paham. Padahal, bukan ke situ padahal pengertiannya. begini, aku kasih contoh ya. Bukan Aku ke kasih situ contoh pengertiannya. Ya. Aku kasih contoh. Salah mengartikan Nggak, itu, aku kasih contoh host. satu. Oh ya, boleh. Dengarkan dulu. Ada satu ustadz terkenal. Kalau ceramah itu begini, kalau ceramah, ya aku kasih contoh yang anak-anak PAUD ya, karena saya masih PAUD. Begini ceramahnya, kalau orang ini sudah mati katanya, dibangkitkan kembali dalam kuburnya, lalu dibukakan itu Catatan. perjalanan. Ya, nah, disitulah menangis, ingin dihidupkan kembali, ingin dihidupkan kembali, Ya, ingin mengerjakan amal soleh, ya, kan begitu. betul. Nah itu, di saat Lauhul Mahfuz itu dibukakan semua, maka manusia itu melihat apa yang dia kerjakan. Ya, terus? Makanya selama hidup di dunia Sebentar, kita Bang. buat baik. Sebentar, Bang. Supaya kita Gantian, Bang. Bentar. Ini saya lagi duel dulu sama host nih, bentar. Iya, Gini, jadi host, gini tidak ya. sinkron dengan apa, sebentar dulu lah. Ya, tidak sinkronnya dengan perbuatan dia sendiri. Yang mana yang Nah. tidak sinkron? Perjalanan, catatan perjalanan dulu, Tidak sinkron dengan di saat mati katanya, kata Pak Kiai itu, ya kata Pak Kiai itu, dengerin dulu, tak ulang lagi. Kata Pak Kiai ini, kita sering sekali diingatkan sebenarnya, diingatkan terus di saat ada Pak Kiai ceramah bilang, Bu, Bapak, kalau sudah mati Pak, ya dibangunkan itu di dalam kubur, dibangkitkan kembali, ditanyain, dibukakan itu jejak rekaman atau catatan kehidupan. Ternyata di situ ibu dan bapak menangis, ingin dihidupkan kembali, Betul. menyesal, Betul. ingin berbuat amal yang soleh, kan Iya, begitu. Iya, betul. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu di alam kubur, dibangkitkan kembali, yang ada hanya penyesalan. Saat inilah bagaimana kita ini bisa melihat Lauhul Mahfuz itu sendiri, membaca perjalanan itu. Apa? Itu bisa, Terus yang Bisa. tidak sinkronnya tuh di mana gitu? Saya tanya, yang nggak sinkronnya bagian mana? Ya, Oke, kita lanjut di cerita Pak Kiai. Ya, karena si mayat itu sudah menjadi mayat, ya sudah dia menyesal, di alam tidak akhirat berbuat yang baik saat benar-benar. hidup.
dia tidak bisa hidup kembali Betul. ternyata karena sudah betul-betul mati kan Betul, gitu. betul. Yang ada hanya penyesalan ya. Ya. Tetapi bagi manusia sekarang balik ke manusia yang belum Yang- betul-betul mati. Yang hidup sekarang kita Yang gitu ya. hidup sekarang. Mm-mm. Ya, kita jangan kita lu aja kali ya. Ya, emang Bunda udah mati kan enggak? Kan hidup. Lanjut aja lah, host. Hidup. Serang, Aku serang. sudah hidup lagi. Udah reinkarnasi ya. Tuh. Jadi gini ya. Jadi gini ya. Manusia nih sekarang gantian yang manusia. Kita kan sudah sering diingatkan Betul. Pak Kiai. Hmm. Bagaimana kita ini mematikan diri kita sehingga kita mampu membaca perjalanan diri kita sehingga kita bisa melakukan amal soleh itu supaya di saat kita ini bangun kita sudah mampu karena kita sudah melihat catatan perjalanan kita ini betul-betul tidak baik, tidak Loh. enak. Iya, jadi gini maksudnya. Lalu di saat sedikit lagi nih, di saat seorang manusia ini ya, kalau mau betul-betul ingin berbuat amal soleh. Jadi ini manusia yang hidup ya. Di saat seorang hamba itu dikehendaki mampu membaca catatan perjalanan dirinya, maka dia betul-betul melihat semuanya dan memperbarui atau Ya, gini. tidak mengulangi Saya lagi. sudah tangkap Itulah poinnya, host. Orang-orang jangan dulu bentar. Saya sudah tangkap poinnya gini. Sabar dulu, sabar. Iya, Cipo mah ego. Ya bukan. Tadi katanya aku nggak boleh potong, sekarang dipotong. Bukan, saya udah tangkap poinnya. Jadi gini. Jadi gini. Tidak ada satupun Jadi manusia. gini, sebentar. Ya Allah, Ini panjang Acipo amat. nggak mau jadi orang yang soleh, Kak. Acipo harusnya jadi orang yang soleh, ya. Karena orang yang soleh itu, doanya bisa tembus langit ketujuh, menyelamatkan keturunan yang Betul. itu orang yang soleh, Betul. Makanya di saat orang itu diberikan kesadaran, itulah orang-orang yang fitrah Langsung kembali, aja, host. orang-orang Langsung aja, yang host. obat gitu loh, dilahirkan kembali itu. Begitu Acipo, silakan. Host nyanyi dong, host. Nah, Nyanyi dong. host di mute dulu nih si abang ini, si Bang Aus. Iya, Bisa lagu saya tambahin Sisa sedikit? Bubur, host. Lagu Bisa Sisa Bisa Bubur, tambahin host. sedikit ya, Host ya. Gini ya, Saya tambahin sedikit. Ya, gimana Bang tangkap tadi problemnya? sebentar. Boleh, Gini, Bang. saya jawab dulu dikit. Jadi gini host, tidak ada satupun manusia yang hidup bisa melihat catatan perjalanan. Bahkan malaikat pun yang diperintahkan pun tidak bisa melihat itu. Jadi gini, hanya manusia berkaca kepada mereka, kepada dalil-dalil yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz, bahwasanya ketika nanti mati itu manusia itu dia menyesali dirinya kenapa tidak berbuat baik, maka kita manusia yang hidup hendaknya berkaca atau bercermin, dijadikan itu sebagai pelajaran agar mulai dari detik ini ke depan berbuatlah sebaik mungkin yang kita mampu. Maka itu bukan merubah catatan perjalanan. Artinya tercatat tuh di Lauh Mahfud itu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 grup TikTok Nur Ilahi ini pada berubah total menjadi orang-orang yang baik. Tercatat tuh. Tapi catatan itu bahkan Tuhan sudah tahu bahwa sudah ditulis dari dulu, tidak pernah dihapus atau dirubah, sudah tertulis dari dulu bahwa hari ini kalian dan kita ini akan berubah diri, itu sudah tahu gitu. Tetapi atas pilihan dan kehendak kita sendiri gitu. Sampai bisa dipahami nggak sampai situ? Jadi catatan itu dicatat, ditulis berdasarkan. Belum dijawab, sudah lanjut. Loh. Tadi kan ceritanya sudah bisa dipahami belum dijawab kan gitu. Iya ya, maksudnya itu bukan pertanyaan yang harus dijawab dulu. Maksudnya itu penegasan saja gitu. Jadi Gak usah tanya lain kali. Enakan. ya udahlah, sok yang lain aja. Monggo. Sedikit saya tambahin bisa ya? Ya sedikit saja, sedikit. Kalau saya melihat ini memang ada sedikit perbedaan, tapi saya percaya keduanya berangkat dari postulat yang sama, di mana manusia itu merdeka dalam perbuatannya. Bang Cipau melihat bahwa kenyataan catatan perjalanan manusia itu